Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Purwanti. Saya mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan memberikan beberapa pemaparan untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, pertanyaan pertama adalah apa itu psikologi pendidikan menurut saya? Menurut saya psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang diterapkan dalam pendidikan dan ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah ilmu itu bisa tersalurkan dengan baik di antara guru dan muridnya. Dan dalam psikologi pendidikan itu terdapat beberapa cara atau teknik yang bisa dipakai oleh guru dan orang tua untuk menerapkan secara baik cara-cara untuk anak ini bisa berkembang baik dari kognitif, bahasa, sosial, dan moral. Dan dalam psikologi pendidikan itu kita bisa mempelajari bagaimana memotivasi dalam belajar, kita mengetahui juga bagaimana sifat-sifat anak-anak yang sedang bertumbuh kembang, seperti itu. Dan yang kedua adalah apa yang Anda pelajari di psikologi pendidikan. Baik, di sini di psikologi pendidikan saya mempelajari beberapa ilmu yang sangat penting, yaitu tentang kognitif dan bahasa, terus teori kognitif, pembelajaran perilaku, terus perubahan, dan adapun yang lain kita bisa mengambil hikmah bahwasanya pelajaran dalam psikologi pendidikan ini bisa diterapkan bukan hanya di dalam ruang lingkup kelas saja, tetapi di lapangan atau di luar kelas kita juga bisa menggunakannya, seperti kita bisa memahami bagaimana orang ini dari umur bayi, terus beranjak anak-anak, dewasa, remaja dan dewasa itu pasti berubah-berubah. Dan yang ketiga adalah materi apa di psikologi pendidikan yang Anda sukai. Baik, materi yang paling saya sukai atau berpengaruh ya, yang saya sukai adalah tentang kognitif dan bahasa. Kenapa? Karena kognitif ini adalah pikiran, dan pemikiran seorang manusia dari lahir sampai beranjak dewasa itu pasti berkembang dan berubah. Maka dari itu dalam kognitif dan bahasa itu saling berdampingan. Ketika bayi belum bisa memahami beberapa huruf dan dibantu oleh orang tuanya, nah di situ perannya, dan di situ saya bisa memahami di dalam psikologi pendidikan bahwasanya ketika anak ini bertumbuh kembang dengan dampingan orang tua, itu bakalan berbeda dengan anak yang dia tidak mempunyai peran atau di sekelilingnya ini kurang berperan untuk membantunya berkembang dan mengetahui hal-hal yang belum tidak ketahui. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah materi apa di psikologi pendidikan yang merubah Anda. Materi tentang skema, asimilasi, akomodasi, dimana di sini saya baru tahu bahwasanya ketika kita baru mengenal suatu hal, itu terdapat proses-proses yang bisa kita pelajari, atau di situ terdapat teori atau beberapa ilmu. Ketika kita menemukan ide awal, menemukan objek atas sesuatu permasalahan, ide yang baru, terus kita menemukan satu cara saja. Nah, kemudian setelah itu ternyata mungkin cara yang pertama kali timbul di dalam pikiran kita kurang efektif atau emang tidak cocok, kemudian kita berkembang lagi, kognitif kita mulai berproses lagi dan ada perubahan, sehingga pada titik akhir itu adalah akomodasi, di mana kolaborasi di antara skema dan asimilasi dari pikiran kita. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan psikologi pendidikan dalam kehidupan Anda saat ini.
penerapan psikologi pendidikan karena saya sebagai bisa dibilang guru les TK bahasa Inggris, yang saya ambil penerapannya dalam psikologi pendidikan adalah memahami perkembangan anak-anak. Jadi ketika kita menyikapi atau sedang berinteraksi dengan anak-anak di sekolah dan menyampaikan beberapa pelajaran atau ilmu adalah cara yang berbeda, dan dimana anak-anak kan lebih cenderung dunia bermain, jadi kita menyampaikan ilmu-ilmu itu secara mungkin dikolaborasikan dengan permainan. Nah, dan di situ juga bisa memahami bahwasanya motivasi anak-anak untuk belajar atau motivasi anak-anak untuk mengetahui hal yang belum dia ketahui itu sangat besar pada usia anak yang di TK ini. Maka dari itu anak-anak ini sering sekali bertanya seperti, "Bun, ini barangnya untuk apa?" Atau "Ini warna apa?" Terus, "Ini digunakan untuk apa? Rasanya apa?" Seperti itu. Di nomor ketiga, materi apa di psikologi pendidikan yang Anda suka? Apa alasan Anda menyukai materi itu? Baik, tadi kan yang saya sukai, alasan saya menyukai itu karena bisa merubah pola pikir saya. Yang awalnya saya berpikir bahwasanya itu hanya nalar orang manusia selayaknya manusia biasa, ternyata di situ kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi, dan kita bisa lebih memperhatikan diri kita dan lebih menyayangi diri kita supaya kita tahu diri kita sendiri dan mengenal diri kita sendiri, sehingga ketika kita mengalami permasalahan kita bisa menemukan solusi yang tepat, dan itu sangat membantu untuk kita di masa depan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja beberapa pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.